Halo semua, jika kita memiliki tanaman kelengkeng, tentunya kita semua ingin tanaman kelengkeng yang kita tanam tersebut dapat segera berbuah setelah menjelang masa generatif ya. Banyak yang belum mengetahui bagaimana cara memperlakukan tanaman kelengkeng pada masa generatif agar segera berbunga dan berbuah secara maksimal, sehingga tanaman kelengkeng terus tumbuh begitu saja tanpa segera berbunga dan berbuah meskipun sudah memasuki masa generatif berkali-kali. Di kesempatan kali ini kita akan lakukan pemupukan dan perlakuan masa generatif pada tanaman kelengkeng agar segera berbunga dan berbuah cukup lebat seperti terlihat tanpa menunggu waktu yang cukup lama ya. Bagaimana selengkapnya? Yuk kita saksikan sampai habis agar mudah memahaminya. Ada beberapa macam pupuk yang akan kita gunakan menjelang masa generatif tanaman kelengkeng seperti terlihat, yaitu pupuk NPK 16-16-16, pupuk fosfat, pupuk kalium, dolomit atau kapur pertanian, asam humat dan NPK 15-09-20 atau NPK grower ya. Pupuk-pupuk tersebut yang sering saya gunakan untuk berbagai tanaman buah yang saya tanam jika tiba saatnya memasuki masa generatif. NPK 16-16-16 seperti terlihat kita gunakan pertama kali sebelum mengaplikasikan pupuk generatif jika pemberian pupuk vegetatif terakhir kalinya belum dilakukan. Asam humat seperti terlihat perlu kita berikan sebagai unsur nutrisi pembenah tanah atau media tanam tempat tanaman berada. Penjelasan mengenai asam humat beserta pengaplikasiannya dapat dilihat di video lainnya dengan judul berikut ini ya. Dolomit mengandung kalsium dan magnesium yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan menjaga tingkat pH tanah pada nilai yang netral jika kondisi pH tanah berada pada tingkat keasaman yang tinggi. Pupuk fosfat atau TSP diperlukan pada masa generatif dengan konsentrasi pemberian yang lebih tinggi daripada nitrogen atau nitrat. Sobat dapat menggantinya dengan pupuk SP36 yang banyak dijual di toko-toko pertanian seperti halnya TSP. Pupuk SOP atau sulfate of potassium dengan kandungan kalium 52% dibutuhkan pada masa generatif dengan konsentrasi pemberian lebih tinggi daripada nitrogen atau nitrat. Sobat dapat menggunakan pupuk KNO3 warna putih yang memiliki kandungan kalium sama dengan SOP ini. Karena tidak ada pupuk KNO3 putih, maka saya gunakan pupuk SOP saja yang kebetulan masih banyak ya. Terakhir adalah NPK 15-09-20 atau NPK grower, adalah pupuk majemuk sebagai pengganti pupuk tunggal seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu fosfat atau TSP dan kalium pada SOP. Jika terakhir kali belum dilakukan pemupukan vegetatif menjelang masa generatif, maka tanaman perlu sekali lagi diberikan pupuk vegetatif NPK 16-16-16 serta dolomit dan asam humat seperti terlihat. Takar pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 20-50 gram untuk tanaman kelengkeng berumur sekitar 1,5 tahun. Dan dolomit sebanyak 20-50 gram campur dengan air sebanyak 1 liter, aduk rata. Siramkan pada tanaman kelengkeng dengan membuat parit terlebih dahulu pada tanah di sekeliling pangkal batang bawah. Jika tanaman kelengkeng besar, buat parit agak jauh, sekitar 1 meter dari pangkal batang bawahnya karena akar sudah menjalar jauh dari pangkal batang bawah tersebut. Jika sobat mengendaki diberikan asam humat, takar sebanyak 10 gram asam humat dan campur dengan 1 liter air. Siramkan pada parit yang telah dibuat dan telah kita berikan pupuk sebelumnya. Berikan pupuk vegetatif ini hanya 1 kali pada tanaman kelengkeng sebelum memberikan pupuk generatif 1 minggu setelahnya. Setelah 1 minggu, berikan pupuk generatif TSP dan SOP serta tambahan dolomit seperti terlihat. Atau sobat bisa hanya menggunakan pupuk majemuk NPK grower saja. Caranya, campurkan 20 gram maksudnya NPK grower ke dalam 1 liter air, siramkan ke tanaman kelengkeng.
Jika menggunakan SOP dan TSP atau SP36, berikut cara pengaplikasiannya. Takar pupuk TSP sebanyak 20 gram campur dengan air sebanyak 1 liter. Takar juga pupuk SOP sebanyak 10 gram campur ke dalam air bersama dengan pupuk TSP, aduk rata. Siramkan ke tanaman kelengkeng seperti terlihat. Terakhir, takar dolomit sebanyak 20 gram dan campur dengan air 1 liter. Siramkan ke tanaman kelengkeng. Lakukan pemupukan generatif ini setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan dan jangan lupa siram tanaman kelengkeng setiap hari pada pagi dan sore hari. Setelah pemupukan generatif setiap 1 minggu selama 1 bulan selesai, hentikan penyiraman tanaman kelengkeng sampai daun-daun agak layu. Proses ini disebut dengan stres air atau pengeringan. Proses pengeringan sampai tanaman layu umumnya memakan waktu sekitar 1 minggu. Jika terjadi hujan, sebisa mungkin media tanaman atau tanah tempat tanaman berada diusahakan tidak terkena air hujan ya. Misalnya sobat dapat menutupnya dengan plastik seperti terlihat. Setelah proses pengeringan selesai, siram tanaman kelengkeng pada pagi harinya dan beri pupuk TSP dan SOP dengan takaran yang sama dengan sebelumnya tanpa menggunakan dolomit. Siramkan pada tanaman kelengkeng. Dan jangan lupa untuk menyirami tanaman kelengkeng tersebut pada pagi dan sore hari ya, dengan air yang cukup banyak untuk mengembalikan kesegarannya karena telah melalui proses pengeringan sebelumnya. Setelah tanaman kelengkeng kembali segar, biasanya makan waktu selama 3 hari hingga benar-benar pulih dari kondisi layu akibat kekeringan. Berikutnya lakukan pemangkasan. Pangkas cabang-cabang yang menjorok ke dalam tajuk tanaman serta pangkas semua tunas-tunas air yang tumbuh pada cabang-cabangnya. Bentuk tanaman kelengkeng setelah saya lakukan pemangkasan pada masa-masa generatif seperti terlihat. Setelah selesai melakukan prosedur atau perlakuan pada masa generatif tanaman kelengkeng, selanjutnya kita tinggal menunggunya berbunga. Biasanya tanaman kelengkeng akan mengeluarkan bunga 2-3 minggu setelah selesai perlakuan masa generatif tersebut seperti terlihat. Jika tidak juga mengeluarkan bunga selama 1 bulan atau lebih, beri kesempatan tanaman kelengkeng tersebut selama 1-2 bulan dengan memberikan perlakuan pemupukan vegetatif menggunakan pupuk berimbang NPK 16-16-16 terlebih dahulu. Setelah 1-2 bulan, kita dapat memberikan perlakuan pemupukan generatif kembali seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Akan lebih baik jika pemupukan generatif untuk membuahkan semua tanaman buah termasuk kelengkeng dilakukan pada menjelang musim kemarau ya. Karena jika dilakukan pada musim hujan, air hujan yang membawa banyak nitrogen justru akan menyuburkan tanaman dengan membangun tunas-tunas atau cabang-cabang baru, bukannya mengeluarkan bunga untuk kemudian berbuah. Dengan kesabaran, ketelitian, dan ketelatenan tentunya kita akan dapat memperoleh apa yang kita harapkan. Insya Allah ya. Oke sobat semuanya, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semua sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.